kenapa harus dihentikan selama cukup lama dari awal regulasinya 1 atau 2 Januari ditetapkan hingga hari ini dikabarkan baru saja diperbolehkan kembali para pengecer ini mengambil tabung gasnya lagi hingga terjadi kekisruhan seperti itu. Gimana Bang? Kalaupun ternyata Pak Bahlil ini harus dicopot, beliau itu harus dicopot karena ya image-nya sudah nggak tertolong lagi di mata orang-orang ini. Atau jika tidak, ya lakukan sebuah build up pencitraan agar image-nya ini naik lagi. Menurut Mas Denny Darko, akan sukses nggak sih tujuan Pak Bahlil ini untuk menyamaratakan harga dari gas bersubsidi agar lebih rendah? Ya cara yang kemarin nggak sukses, tapi saya yakin ini akan diulang tapi dengan cara yang senyap. Katanya orang Libanon ini dianugerahi Khalil Gibran yang menjadi seorang sastrawan, cerdik cendekia. Nah tapi bangsa Indonesia ini mengapa kok dikaruniainya dengan Bahlil Gibran? Betul seperti judulnya, kita akan mencoba melihat polemik pelarangan pengenceran karena Pak Bahlil ini ngomongnya pengencer nih, bukan pengecer, tabung gas melon yang warna hijau yang 3 kg itu dan harus membelinya langsung di pangkalan. Dan apakah betul itu yang membuat masyarakat marah dan ada seorang nenek-nenek meninggal dunia karena mengantri tabung gas itu tadi? Apakah karena ini Prabowo akan memecat Bahlil? Yuk kita akan coba melihat jauh ke depan melalui apa yang saya lihat. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan netizen dan apa yang sebenarnya saya lihat yang mungkin kalian tidak sadari. Oke, Denny Darko, ramah atas kebijakan Pak Bahlil bahwasanya gas ini sementara dihentikan regulasinya untuk dioper ke para pengecer, yang dimana dalil dari Pak Bahlil ini ingin mengontrol ataupun menyamaratakan harga gas bersubsidi ini karena pemerintah ini sudah cukup banyak menggelontorkan dana untuk per tabung gasnya kurang lebih 36.000 ya per tabung gasnya, dana untuk subsidinya, sehingga masyarakat bisa menikmati gas ini jauh lebih murah. Namun pengecer ini menjualnya dengan harga 20.000 ke atas dan itu belum tepat kata Pak Bahlil. Hingga dihentikan dan banyak sekali masyarakat yang mengantri. Nah, banyak banget masyarakat yang menanyakan atau mungkin netizen juga yang menyuarakan suara-suara masyarakat. Kenapa harus dihentikan selama cukup lama dari awal regulasinya 1 atau 2 Januari ditetapkan hingga hari ini dikabarkan baru saja diperbolehkan kembali para pengecer ini mengambil tabung gasnya lagi hingga terjadi kekisruhan seperti itu. Gimana menurut Anda? Permasalahannya ini adalah gagap, itu aja. Gagap kepada teknologi dan dunia komunikasi media sosial yang saat ini terjadi. Ini menunjukkan bahwa diperlukannya ada badan, lembaga, atau orang yang memang dibayar untuk ngedrafting apa yang boleh dikatakan dan tidak boleh dikatakan oleh para pejabat. Pejabat ini, oke, kita akan tahu ada julukan NKRI itu sekarang singkatannya Negara Kesatuan Republik Influencer. Bukan karena influencer menjadi pejabat, karena pejabat otomatis akan jadi influencer juga. Makanya mereka ini harus dilatih agar tidak kepleset. Raffi Ahmad aja yang udah 20 tahun lebih menjadi artis, itu kepleset dengan kasus Furider-nya itu. Padahal ya dia mungkin selama 20 tahun karirnya melakukan itu, saya pun pernah melakukan, dan cuman gara-gara itu dia kemarin hampir kena cancel, katanya mau dimiftahkan seperti itu. Nah, saya mengencourage atau mengajak seluruh pejabat di kabinet merah putihnya Pak Prabowo untuk mungkin masing-masing ini diberikan satu orang yang akan membantu untuk ngedraft atau menjaga apa yang dikatakan. Ini mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Maksudnya Pak Bahlil ini sebenarnya baik, tapi dia itu mengatakannya itu dengan cara yang salah. Maksudnya baik dong, ingin mengontrol tabung gas dari pusat menuju ke end user ini agar harganya itu tetap terkontrol. Nah, otomatis tentu saja lah dalam hukum ekonomi kan memotong rantai pasokannya ini itu akan memperingan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, dia itu berharap pengecernya adalah pengecer yang mendaftar ke pangkalan. Karena banyak pengecer yang tidak resmi. Nah, ini sebenarnya yang ingin ditertibkan. Bukan dipangkas ya, tapi ditertibkan. Tapi ternyata, ya itu tadi, ngomongnya salah, digoreng oleh, kita tahu pemerintahan sekarang ini banyak pembencinya, walaupun kepuasannya ini di atas 80%, tapi ya kita melihat sekali bahwa ini semua permasalahan komunikasi, dan sekali lagi Pak Prabowo harus nyebokin.
Karena dia harus menjaga image juga, menjaga citra, dan akhirnya terjadilah, oh ini bukan approval dari presiden, tapi ini adalah approval dari Kementerian SDM ya berarti ya? Betul. Oke, kalau saya salah mohon maaf Pak Bahlil ini apa, tapi maksudnya akhirnya jadi kayak good cop dan bad cop gitu. Dan ya ini sangat disesalkan, komunikasi yang rapuh membuat akhirnya masyarakat ini menjadi rikuh. Itu sih permasalahan utamanya. Tapi kan kebijakan ini juga Pak Bahlil sendiri mengkonfirmasi bahwasanya keputusan yang diambil untuk membenarkan atau mungkin merapikan jalur penjualan ataupun memang yang dijualnya LPG 3 kg ini, itu keputusannya sendiri sebagai menteri, bukan atas dasar perintah Pak Prabowo. Dan dia ini jadi satu-satunya orang yang disalahkan dalam tragedi hingga ada orang yang mengantri dan meninggal. Menurut saya ini seperti itu. Good cop, bad cop kalau menurut saya. Saya sih berpikir, mohon maaf ya Pak Prabowo, karena mustahil beliau nggak dengar kalau buat saya. Tapi ya ini sebenarnya kan untuk satu greater good ya, tujuan yang lebih baik, maka citra Pak Prabowo ini harus diselamatkan agar masyarakat ini kepercayaannya harus tetap tinggi. Karena beliau adalah pemegang nahkoda ini tadi. Tapi apakah hal seperti ini akan terus dilakukan? Apakah pengingkaran ini perlu untuk disampaikan? Kalau sampai Pak Prabowo bilang, ya itu tadi, tidak mengetahui dan dia itu bukan keputusannya, lah berarti kan dia memimpin seseorang yang salah. Nah kalau salah yang salah tetap pemimpinnya dong. Nanti pemimpinnya dianggap nggak becus mengendalikan anak buahnya. Dan kalau seperti ini kan jatuhnya kan apa ya? Kalau tentara itu kan melanggar chain of command gitu loh. Ini kan sesuatu yang sebenarnya saat Pak Prabowo di sini mengingkari, di saat itu juga sebenarnya namanya itu nggak selamat-selamat amat. Ada sebuah pertanyaan dari masyarakat loh. Berarti selama ini betul dong adanya menteri-menteri ini yang mencari jalan sendiri. Nanti takutnya ini yang disalahkan adalah Gibran. Jangan-jangan yang ini adalah satu inisiatif yang dilakukan oleh Gibran dengan Bahlil atau apapun. Secara kemarin juga Gibran katanya mau masuk Golkar, Pak Jokowi masuk Golkar. Ini kan sesuatu yang akan tergoreng-goreng gitu kalau menurut saya. Jadi jalan keluar yang kurang bijak juga, tapi ya sudah, mungkin ini narasi yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia yang mungkin secara kemarin itu ya karena gara-gara tabung gasnya nggak terdistribusi, mungkin lagi lapar jadi berpikirnya mungkin jadi nggak jernih dan bisa menerima excuse yang seperti itu. Tapi yang bertanggung jawab atas meninggalnya salah satu orang yang mengantri tabung gas ini karena kebijakan itu. Jadi masyarakat ini bersimpati dengan orang yang meninggal dan meminta Pak Bahlil ini, Pak Prabowo mencopot Pak Bahlil ini sebagai dari posisinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Betul, itu harus dicopot. Tapi setelah investigasi, nenek ini umur berapa, punya penyakit apa, dan saat mengantri itu apa yang terjadi, sehingga mengapa dia meninggal. Tidak bisa kita langsung ujuk-ujuk, wah meninggal berarti karena salah menteri. Ini kan ada layernya. Nah kalau misalkan ada satu orang yang let's say di sini itu di Indonesia Timur, terus kemudian dia ini menderita kelaparan karena pemerintah tidak memberikan pasokan makanan hingga ke sana. Apakah menteri ini juga harus dilengserkan gitu loh? Ini kan hal-hal yang ya kalau mau adil sekalian harus diadili. Tidak dengan pengadilan netizen yang seperti sekarang ini semua orang berhak berkomentar, terus kemudian ya saya nggak tahu apakah betul itu meninggal karena mengantri. Kalau memang iya, pertanyaannya adalah kenapa nenek ini sampai harus mengantri? Kemana anggota keluarga yang lainnya? Apakah mereka juga nggak akan held accountable, harus diikut bertanggung jawab gitu loh tentang ini tadi. Nah jadi masyarakat Indonesia ini harapannya jangan terlalu silau dengan keadilan harus ditegakkan, harus seperti ini, seperti itu. Padahal ada hal yang harus diselesaikan yang lebih signifikan daripada itu. Ya misalkan itu tadi, tujuan utamanya di sini adalah memangkas harga agar lebih terjangkau. Dan masyarakat kelas bawah ini mendapatkan gas yang mereka dapatkan. Seperti kemarin, saya nggak tahu akhirnya seperti apa, permasalahan seperti ada Nagita Slavina, terus kemudian Prilly Latuconsina yang dikaitkan dengan penggunaan gas melon yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Tapi kan kembali di sini, ayo kita secara objektif kita lihat apa yang terjadi. Menyalahkan dan mencari kambing hitam itu tidak akan menyelesaikan sesuatu yang saya curigai pola seperti ini akan berulang kembali. Ada juga netizen yang berkomentar bahwasanya Pak Bahlil ini sebagai menterinya Pak Prabowo ini menggemboskan wibawa seorang Pak Prabowo yang begitu dekat dengan rakyat. Kalaupun ternyata Pak Bahlil ini harus dicopot, beliau itu harus dicopot karena ya image-nya sudah nggak tertolong lagi di mata orang-orang ini. Atau jika tidak, ya lakukan sebuah build up pencitraan agar image-nya ini naik lagi. Bagaimanapun caranya. Apakah itu adalah sesuatu yang difabrikasi ataukah ini sesuatu yang tulus atau apapun, ini harus dibuat. Karena jika tidak, udah apapun ini kayak salahnya nanti akan selalu salahnya si Pak Bahlil. Seperti itu. Nah, dengan
tujuan Pak Bahlil yang seperti itu, dan sekarang juga para pengecer dikabarkan sudah boleh untuk kembali menjual tabung gas, menurut Mas Denny Darko akan sukses nggak sih tujuan Pak Bahlil ini untuk menyamaratakan harga dari gas bersubsidi agar lebih rendah? Ya, cara yang kemarin nggak sukses, tapi saya yakin ini akan diulang, tapi dengan cara yang senyap. Dan semua harus berhati-hati saat mengatakannya. Memutus rantai, kalau kita bilang itu membengkakkan biaya, ini adalah sesuatu yang sangat diamandatkan oleh Pak Prabowo. Kita tahu bahwa orang seperti saya yang juga menjadi pengisi acara untuk acara-acara korporat dan juga pemerintahan, ini ikut menderita karena sekarang itu anggarannya dipangkas. Acara yang tadinya di Bali, ini sekarang harus di Jakarta dengan size yang lebih kecil. Tadinya mau pakai jasa kami, jadi nggak jadi pakai. Dan kita tahu ini nyata adanya. Pak Prabowo benar-benar berusaha untuk memperkecil belanja negara. Nah, beliau pun berusaha agar subsidi ini bukan dikurangi, tapi teruntuk dan mencapai orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, sekarang kan permasalahannya kan banyak orang-orang yang nggak pantas untuk mendapatkan tabung gas 3 kilo, Pertalite, tapi mereka ikut menikmati. Ini yang berusaha untuk ditertibkan. Caranya yang keliru. Pak Bahlil, again and again di sini, dia ngomongnya itu kepleset dan jadilah apa yang sekarang terjadi. Dengan penertiban ini, banyak juga netizen yang menilai, kan kalau dalam prosedurnya ini memang harus ditahan dulu ya dari Pertaminanya ke agennya, atau kita bilang ke orang-orang yang sebelum mengirimkan nanti ke pengecer ini, dan nantinya masyarakat juga akan kekurangan atau mungkin sulit untuk menemukan tabung gas, justru membuka peluang baru untuk mafia baru yang bisa saja menimbun gas dan menjual kembali gas dalam situasi yang kelangkaan ini lebih mahal. Bisa jadi itu tujuannya. Maksudnya tujuan bukan tujuan dari Pak Bahlil, tapi tujuan untuk memangkas mafia ini tadi. Mungkin karena satu dan lain hal. Kalau mafia itu artinya kan dia connection-nya udah high level ya. Nah, kalau langsung dihajar atasnya, dia nggak bisa. Tapi kalau yang dipotong ini adalah pengecernya ini tadi. Pengecer ini kan kayak tukang parkir itu nggak operate sendirian kan. Tukang parkir Indomaret atau sebagainya. Mereka kan punya atasan yang mengelola ini tadi. Dan biasanya ini kalau bukan ormas ini kan preman. Nah, nggak bisa menertibkan ini, ditertibkan dari bawah dulu. Kalau ini tadi bisa ditertibkan, otomatis si mafia-mafia ini kan kehilangan mata pencarian. Nah, itu mungkin yang berusaha untuk dipangkas juga. Dan mengingat bahwa kalian jangan lupa, bulan puasa itu kurang dari 1 bulan lagi. Ini sesuatu yang sangat-sangat harus jadi prioritas. Dan kita tahu Donald Trump itu juga udah ogah cawe-cawe di Rusia dan Ukraina. Artinya pasokan gas dunia pun ini akan sangat kita khawatirkan. Jadi kalau dikatakan Pak Bahlil memang aman sampai 3 bulan ke depan atau 5 bulan yang seperti beliau katakan, ya bagaimana kalau setelah itu? Bagaimana kalau ternyata ada sebuah geliat baru di Ramadan dan Lebaran sehingga kita akan kekurangan? Nah, sedangkan orang Indonesia ini selalu berusaha mencari kesalahan Bahlil, Jokowi, Gibran. Ini kan mau sampai kapan? Jadi kalau saya kira sih apapun itu yuk kita berikan kesempatan dulu. Tapi kalau ternyata memang ada sebuah salah komunikasi, ya kita coba untuk dia jelaskan sekali lagi. Dan paling penting di sini adalah tugas Kemenkomdigi ya, untuk menjaga lalu lintas. Harus ditertibkan, harus benar-benar bahkan kalau perlu saya harap sekali ini tangan besi kayak zaman Pak Harto dulu, karena ini sudah mulai tidak terkendali. Baru tadi saya juga melihat ini channel Najwa Shihab itu mengangkat tentang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengatakan bahwa akan memberikan pilihan kurikulum, pilihan kelas untuk SD dan SMP ini AI dan coding. Langsung saja diprotes duluan. Padahal AI itu, for your info, jika kalian memiliki WhatsApp, terus kalian lihat ada tanda Meta AI di situ, kalian itu sudah bisa menggunakan AI. Kalian bisa menyelesaikan apapun di situ. Bayangkan kalau anak-anak kecil ini tidak mendapatkan sebuah pengetahuan dan pelatihan secara normal di sekolah, apa yang akan terjadi? Di situ dituliskan orang-orang yang protes di kanalnya Najwa Shihab ini, kan coding dan AI itu berbasis matematika, maka perdalam dulu matematikanya. Ini mereka udah memegang handphone. Dan coding yang dimaksud itu bukan coding menggunakan bahasa-bahasa data yang mungkin ya baru bisa dipelajari setelah lulus kuliah atau lulus SMA. Anak-anak SD sekarang pun itu bisa membuat games mereka sendiri yang sifatnya drag and drop dan melakukan what if dengan cara yang sangat simpel. Nah, bagaimana kalau ternyata guru ini kecolongan dan anak-anak ini menciptakan sesuatu yang berbahaya nantinya? Jadi kalau saya pikir perlu sebuah komunikasi dan perlu pengaturan komunikasi dengan tangan besi.
Mungkin ini sebuah pendapat yang nggak populer. Mungkin kalian akan gampang sekali memaki-maki saya di kolom komentar dan menganggap saya ini seseorang yang nggak menjunjung tinggi demokrasi dan apapun yang mungkin kalian akan alamatkan. Tapi kehancuran ini akan jelas nyata. Karena pada dasarnya demokrasi, hak asasi manusia, jika disalahgunakan, maka akan merusak pembangunan dan bertumbuhnya negeri dan anak bangsa kita sendiri. Padahal di tempatnya di sana, mungkin saja itu dilakukan dengan cara yang sangat terkontrol. Sedangkan di sini, atas nama itu tadi, semua orang berhak menghina, mencela, memaki, dan apapun yang mungkin kalian akan lakukan nanti. Semoga kita bisa terhindar dari hal-hal seperti ini dan menjadi lebih bijak untuk mengetahui bahwa kebebasan bukanlah kebebasan. Itu akan menjadi sesuatu yang bisa menjadi sebuah senjata yang lebih mengerikan daripada senjata yang sebenarnya. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih atas atensi kalian dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.